Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Hari ini gue kedatangan teman lama. Lama banget sih. Dari tahun berapa ya kita ya? Tahun 2000 Lama lah. sebelum 2012-an lah, 2012 2013-an, 14-an lah. Iya, main ice skating kita Iya, kita main skating. di Taman Anggrek. Jadi teman gue namanya Michael. Hai semuanya. Nama lengkap lu siapa sih? Susah banget. Michael Wilhelmnyo. Cuman kalau sekarang gue tambahin Kalau itu dari mana sih nama itu marganya? jadi Manado ya? bukan, gue nyokap dari NTT, dari Rote. Nama nyokap gue Wilhelmina. Dari situ nama Wilhelm tuh diambil. Terus bokap Flores Maumere. Luar biasa. Ini anak Indonesia Timur nih. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya gini kalau. Jadi podcast ini gue ajak lu datang karena banyak banget yang masuk ke DM Instagram gue. Banyak yang bilang kayak ini terlepas di luar dari ngomongin ekspor ya. Yes. Banyak yang bilang kayak oke, sekarang bisnis kan udah terbuka, udah bisa kemana aja ke seluruh dunia. Tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah ini yang jadi alasan mereka. Kok gue mah nggak mungkin bisa kayak lu, karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Nah lu kan adalah orang yang tepat untuk ngebahas konten ini kan. Siap. Pertanyaannya, apakah bahasa Inggris itu sepenting itu? Selama bahasa Inggris itu jadi bahasa komunikasi seluruh dunia yang internasional ya, penting lah. Betul, kecuali bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Ya, sebenarnya kan selain bahasa Inggris kan sekarang udah ada bahasa Mandarin, Arabic, Spanish. Oke. Tapi setidak-tidaknya basicnya tetap Inggris. Jadi ibaratnya orang yang nggak bisa Arabic, dia pasti akan prefer ke Inggris gitu kan, ke English. Orang yang nggak bisa Mandarin atau nggak bisa Japanese, mereka akan prefer ke English. Oke. Nah sekarang pertanyaan gue adalah, apakah belajar bahasa Inggris sesusah itu sampai akhirnya banyak orang berpikir kayak gue nggak bisa kayak lu, gue nggak bisa nggak bisa bisnis keluar Indonesia karena gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah masalahnya emang sesusah itu ya? Sebenarnya sih dibilang susah sih nggak susah, dibilang gampang sih nggak gampang. Cuman satu kelemahan bangsa kita nih, bangsa tercinta ini nggak pede. Orang-orangnya nggak pede. Nggak pede. Emang sebenarnya kalau mereka belajar bahasa Inggris, yang mereka pelajarin apa sih? Kalau Indonesia ya, dulu SD kan SPOK. Iya, SPOK. Sarjana predikat objek keterangan, Ya, keterangan waktu. Nah bahasa Inggris kan orang berpikir gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris karena takutnya ada begitu-begituan. Karena gini, pendekatan pendidikan bahasa Inggris kita itu kurang tepat. Gue nggak ngomong bilang salah ya, karena gue percaya pemerintah lewat Menteri Pendidikan ataupun Departemen Pendidikan, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin buat memperlengkapi murid siswa-siswi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dengan kurikulum-kurikulumnya. Cuman dan juga tentunya ke teman-teman yang sekarang lagi kuliah di universitas gitu kan, atau di kampus. Cuman sekarang permasalahannya gini, English yang mereka pelajari itu, bahasa Inggris yang mereka pelajari itu sesuai dengan kebutuhan mereka enggak? Oke, karena semuanya sekarang dipelajarin ya. Iya, jadi semua no offense ya, cuman setiap kali yang kita temui adalah ketika kita buka buku pelajaran yang ada grammar ya, ini buku siswa sekolah ya, betul. grammar mereka disadari dengan grammar bawaannya, aduh gue susah banget ya, rumus lagi kan grammar tuh ya sebenarnya kayak rumus gitu sebenarnya. Rumus gitu Gue kan. aja sekarang pengen ngomong aja, aduh gue kagak tahu jujur ya, kayak apa aja sih? Past tense, past present tense. Ya sebenarnya sih intinya di grammar itu kan orang bilang 16 tense gitu kan, 16 tense. Cuman intinya grammar itu ada past tense, ada present tense, ada past tense, ada present tense, ada future tense. Pokoknya intinya itu. Terus sisanya itu modifikasi. Itu Gue bingung nih. Gue udah mulai bingung nih masuk ke topik ini. Ya nggak, sebenarnya cuman itu kalau mau dibilang grammar. Dan fungsi grammar tuh apa sih kalau mau coba Jul? Kira-kira fungsi grammar apa? Biar orang ngerti apa yang kita ngomong. Itu vocabulary itu. Oh bukan. Itu kalau ngerti kan kita ngomong apa? Biar bagus, biar susunannya bagus. Betul, biar susunannya bagus, biar bahasa yang kita ucapkan tuh indah, atau ya oke lah dengan bahasa yang lebih keren, sophisticated gitu kan. Ya kan? Cuman gue mau ketawa aja di konten ini. Iya, sophisticated ya nggak apa-apa, tawa itu sehat selagi ketawa itu gratis. Iya, laugh man. Nggak, maksudnya gue juga binggir ya. Maksudnya dulu waktu gue SMA, Inggris gue tuh jelek banget kan. Yap. Terus guru gue bilang, lu tuh nggak bakalan bisa keliling dunia, lu nggak bakalan bisa bisnis internasional, lu nggak bisa bahasa Inggris. Gue ngeyel,
gue tinggal di Indonesia, kenapa gue harus belajar bahasa Inggris? Sampai akhirnya gue nyeselnya minta ampun, karena gue nggak pernah belajar bahasa Inggris. Tapi di satu sisi gue yang salah, di satu sisi memang pembelajarannya merumitkan. Ya, pendekatannya tuh kurang sesuai ya, kurang sesuai. Kembali lagi kita jangan salahkan pemerintah. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi sejak zaman presiden yang terakhir yang Jokowi ya, gue percaya banget bahwa pendidikan itu sudah sangat dioptimalkan. Hanya sekarang begini, pertanyaannya adalah apakah bahasa Inggris yang kita pelajari itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita belajar, kita ibaratnya gini, lu butuhnya snack, lu dikasih makanan berat gitu. Ya udah begak gitu, taunya begak. Padahal makanan berat itu enak, makanan berat itu bergizi, enak, sehat, mahal, ibaratnya mahal lah, mahal. Buffet ala carte, buffet lah ibaratnya gitu. Tapi yang lu butuhkan saat itu adalah snack. Nah, lu masih main-main, masih pengen hangout, pengen ini main-main dan segala macamnya. Jadi ketika anak melihat bahasa Inggris itu ibaratnya sesuatu yang beban, sesuatu yang momok, sesuatu yang gue bete banget nih. Kadang mereka hanya menyelesaikan kelas agar ya udah tugas mereka selesai sebagai siswa gitu. Ya udahlah, gue udah dapat kelas ini, yang penting lulus, yang penting naik kelas, ya and so on and so forth. Tapi mereka nggak pernah mencintai bahasa Inggris. Karena sebenarnya mau belajar bahasa apapun juga itu lu harus jatuh cinta sama bahasa itu. Karena sebenarnya mereka jadi nggak jatuh cinta, takutnya pas mereka ngomong langsung diinterrupt. Karena ini perbedaan antara cara bangsa kita memandang sesamanya yang lagi belajar, lagi struggle. Kan ya bangsa kita kan majemuk ya. Ada yang mereka yang mungkin keturunan luar negeri gitu ya, mungkin ayah ibunya juga adalah seorang native speaker gitu, atau ya ada juga yang mungkin mereka beruntung mengenyam pendidikan luar negeri, atau mereka yang sangat-sangat cerdas, sangat pintar, atau talent dalam bahasa. Cuman kadang-kadang tidak semua, ya ingat, tidak semua, tapi banyak bangsa kita yang mungkin mereka yang sudah bisa, ketika melihat rekan-rekannya, lihat saudara-saudarinya yang sedang berjuang ngap-ngapan belajar bahasa Inggris, diketawain. Iya, salah lo, lu gitu aja nggak bisa, lu nggak mungkin bisa deh. Nah, jadi orang jadi bikin down, jadi ngedon dia. Jadi takut ya? Iya, jadi takut, jadi ngedon, jadi benci. Terus tambah lagi ada beberapa beberapa kejadian lah. Bahasanya negatif banget sih kasus. Kejadian bahwa ketika guru bahasa Inggris tuh disamain dengan guru yang killer gitu. Nah, itu kan itu harus begini. Bukan berarti disiplin itu salah, disiplin nggak salah. Cuman kalau orang itu dia jatuh cinta dengan sesuatu gitu. Let's say gue jatuh cinta sama cewek gitu kan, tentunya cewek ya. Dan gue akan berusaha untuk mengetahui kesukaan dia apa, dia nggak suka gimana. Gue juga pasti pengen lihat dia tersenyum. Apapun gue lakukan supaya dia tersenyum gitu kan. Begitu juga ketika kita belajar bahasa Inggris gitu. Ketika kita jatuh cinta dengan bahasa Inggris, beda dengan orang yang dipaksa, disuruh harus tuh dibayarin les dan segala macam. Waduh, bawaannya ya mau nggak mau, kadang-kadang emaknya nyuruh gitu kan, dibayar, awas ya kalau nggak ngeles ya, jewer ya, nggak boleh main PS gitu, kan gitu kan, kadang-kadang kan, iya, jadi ya udah deh, gue cepetan deh. Tapi masalahnya ya di luar itu sebenarnya yang gue lihat adalah environmentnya kurang tepat. Instead of mereka ngejudge kalau kita salah, kadang-kadang diketawain aja bikin sebel loh. Iya. Kita ngomong nih kan, guru-guru bahasa Inggris bilang kayak kita harus ngomong bahasa Inggris di kelas gitu ya. Oke, semua setuju. Jangan ada yang ngejudge ya. Enggak. Tapi kan ketawa kadang-kadang. Pasti karena kita kan ketawa kan. Karena kita tuh suka ngeledek tapi nggak suka diledek. Iya. Nih, ada yang ketawa aja, kita langsung kena pressure. Iya. Aduh. Salah dulu. Gue salah. Atau diliatin doang, kadang-kadang liatinnya yang agak aneh gitu kan. Lah, gue salah. Akhirnya saat ini berarti dari sisi environment juga harus tepat. Harus tepat. Berarti instead of mereka belajar di kelas atau akademi yang bagus, yang mereka butuh adalah environment yang nggak ngejudge mereka sama sekali kan? Yes, environment yang tidak ngejudge, environment yang bisa suportif buat mereka.
Atau mungkin bahkan ngomongin tentang environment, ketika gue balik dari Singapura tahun 1998 itu gue sadar di Singapura mau nggak mau gue dipaksa. Gue nggak bisa bahasa Mandarin, ya walaupun sekarang bisa dikit-dikit, ya itian-itian oke lah, ada. Cuman tapi satu-satunya bahasa yang bisa gue ucapkan di sana, bisa gue pakai di sana adalah bahasa Inggris dan dikit-dikit bahasa Melayu. Jadi kalau gue waktu itu udah bosen ngomong bahasa Inggris ya, gue ngeliatin aja tuh yang siswi-siswi yang berjilbab, gue ngajak ngomong bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi Melayu itu, lah ya. Iya Melayu. Tapi waktu itu gue salah tuh, ada satu siswi berhijab ternyata dia Chinese. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. jadi mau ngomong bahasa Indonesia ya bingung ya Inggris lagi. Nggak jadi. Next skip. Tapi itu gue saat gue pulang ke Indonesia, yang gue lakukan adalah gue mau nggak mau harus menciptakan environment gue sendiri. Yaitu apa? Ya mungkin gue ganti Alkitab gue yang tadinya pakai bahasa Indonesia, gue jadiin bahasa Inggris. Terus gue kejar tuh namanya kebaktian yang internasional gue kejar, ataupun kebaktian Indonesia yang kebetulan lagi ngundang pembicara bule. Wah itu gue kejar-kejarin tuh, pokoknya gue dengerin terus gue terus mulai ada DVD kan. Kalau ada DVD, gue denger DVD-nya pakai subtitle dalam bahasa Inggris. Terus ataupun juga gue main video game, gue main waktu itu main Super Nintendo, itu kan Final Fantasy 3 dan shout out to Final Fantasy 3 buatan Squaresoft guys, sorry, atau Final Fantasy 6 sebenarnya. Karena gara-gara itu ngobrolnya banyak banget ya. Karena gara-gara itu gue jadi semangat belajar bahasa Inggris, karena setiap gue main tuh samping gue kamus, dan itu kamusnya bukan kamus yang oke ya, maksudnya kamus yang oke pada saat itu ya Hasan Sadli dan James Eccles yang warna-warni itu, yang warna hijau, tapi kamus yang quote and quote abang-abang yang kertasnya tuh kertas buram, yang kertas jelek gitu ya, dan tulisannya juga kadang-kadang nggak kebaca gitu. Tapi shout out buat Final Fantasy 3 atau Final Fantasy 6 ya, karena game itu gue jadi terpacu untuk belajar bahasa Inggris. Tapi pertanyaan gue, maksudnya ketika lu saat ini kan fokus untuk ngajar bahasa Inggris. Iya, betul. Nanti teman-teman yang mau belajar bisa sama Michael ya. Iya. Silakan. Tapi maksudnya ketika lu pertama kali lu sebagai orang yang belajar gitu, ini kan sama kayak anak-anak muda yang saat ini mereka bilang kayak gue juga nggak bisa nih. Iya. Lu kan pernah di momen itu. Iya, gue ada di titik itu. Nah, abis itu lu memutuskan step pertama yang lu lakukan sampai akhirnya lu jadi expert dan lu jadi bilangnya apa ya, fasih sekali dalam berbahasa, itu apa sih langkah pertamanya? Berani dulu sih. Berani ngomong udah. Itu kan gak ada lawan ngomong. Waktu itu main ini apa, Ome TV apa? Udah zaman itu mana ada Ome TV. Iya, gak masuk sekarang. Ya Ome TV juga boleh. Ya, sekarang teman-teman yang hidup di masa ini atau tumbuh besar di masa ini, mereka punya materi itu banyak. Kalau dulu ini dulu tuh paling kita udah berani diri, ada bule ngajak ngomong paling cuman hi how are you mister, foto dong kan. Take picture with me, ya, ibaratnya begitu kan, teman tanpa begini doang, tapi belangganya amit-amit gitu kan. Nah tapi mulai dari situ nggak takut salah. Memang mungkin pada dasarnya gue nggak tau malu ya ibaratnya kali. Tapi memang gara-gara itu semua jadi gue belajar. Tapi terlepas dari gue berani, grammar gue kacau. Gue pernah dapat 3 dalam bahasa Inggris, gue pernah dapat 5. Jadi contoh 2, sebuah gitu. Grammar tuh kayak gimana yang kacau dan yang benar, contoh. Ya ibaratnya lu bikin satu sentence yang berantakan sama yang benar. Ya misalnya apa ya, aduh jadi kagok nih gue. Langsung kita tanya sama expert aja. Karena gue juga nggak terlalu suka grammar. Ya misalnya contoh misalnya she likes banana, ya contoh. Terus tapi gue bilangnya she like banana, nggak ada S-nya. Itu contoh yang simpel gitu. Tuh, jadi, tapi sebenarnya kalau ngomong mah nggak kedengeran juga kan. Ini Jul, perbedaannya orang ketika mereka ngomong, berkomunikasi, dan ketika mereka belajar. Kalau belajar dulu itu akurasi, itu presisi, semua tuh harus ketepatan. Itu semua harus dikencengin tuh. Makanya grammar dihajar. Tapi kalau ngomong, komunikasi apapun itu, bahasa apapun itu, intinya lu ngerti, gua ngerti, boom. Iya gitu doang.
ngomong cuma antara pakai bahasa Tarsan ya, pakai bahasa begini-begini, apa nah tuh cuma 2 patah kata. Dia ngerti maksud kita bisa sampein, kesepakatan terjadi, ya sudah. Kemarin gue ke China. Yap. Gue ke China, gue tuh gak bisa ngomong Mandarin sama sekali. Ya. Gak bisa, cuma Ya. sansa aja sampai 10. Ya. Nah udah gitu, terus gue lagi jalan lewat satu tempat makan. Ah. Gue ngelirik, karena gue takut banget kalau masuk, kalau gak ada gambar. Pas gue liat, kayaknya ada gambar nih. Gue balik lagi, waitersnya keluar. Pas diajak gue masuk, kagak ada gambarnya kan. Jadi semua tulisan Mandarin kan. Terus dia nanya, gue tau lah maksudnya dia lu mau pesan yang mana. Waduh yang mana ya, gue asal tunjuk aja. Keluarlah itu makanan, gue bayar, selesai. Gue berpikir ternyata konsep dari berbahasa dan berkomunikasi kan itu. Iya. Terjadilah sebuah kesepakatan gitu ya. Iya, sebuah kesepakatan. Yang penting dia mengerti apa yang kita maksudkan dan kita mengerti apa yang, ibaratnya gini, gue ngomong sama lu Jul, ya lu ngerti apa yang gue ngomong dan gue juga pasti seyakin gitu ya, yakinnya apa yang gue sampaikan dan apa yang lu ngerti match. Sebenarnya kan kalau kita ngomong bahasa Indonesia sendiri aja grammarnya juga berantakan. Ya bahkan orang barat sekalipun ya, maksudnya native speaker sekalipun, kadang-kadang ketika mereka berbicara ya, mereka juga grammar juga kadang-kadang mereka skip gitu loh. Atau nggak berantakan sih nggak, cuman kadang-kadang mereka juga flow gitu loh. Mereka grammarnya juga yang ya udahlah, ibaratnya yang cengli lah gitu loh, grammar cengli lah ibaratnya gitu kan ya. Ya tapi di apa namanya, temennya juga oke aja karena di situ mereka nggak ngomong sama guru bahasa Inggrisnya. Oke, bener. Mereka nggak ngomong gitu diuji, mereka nggak ngomong dapat nilai, ya mereka ngomong mereka mau caci maki, mereka mau apa gitu kan, atau mereka mau bercanda mau apa, itu kan udah. Betul. Ya, udah. Nah berarti sekarang kalau misalnya ya, maksudnya kan lu sebagai pengajar, lu di satu sisi lu pernah jadi murid, lu jadi pengajar dan lu tahu apa yang tepat untuk seorang murid. Ya. Nah biasanya lu ajarkan kalau misalnya orang ikut kelas lu, orang belajar sama lu ngajarin apa? Jadi kalau gue sistemnya seperti ini. Ya gue menemukannya, maksudnya istilah yang baru gue temukannya baru-baru ini. Cuman ini yang gue lakukan selama ini, yaitu istilahnya adventure in English lah ibaratnya ya. Jadi pertama istilah packing. Kalau kita mau adventure kita packing dulu kan. Nah di packing ini gue kasih sedikit entah itu grammar, vocabulary, entah itu apa namanya, entah itu knowledge, entah itu apapun yang bisa gua kasih, misalnya sedikit grammar tentang to be, do and does and everything, ataupun vocabulary tentang apapun itu. Nah itu gua masukin intinya supaya ketika sekalipun mereka dilepas di jalanan gitu ya, mereka nggak kagok. Ya minimal seberantakan apapun Inggris mereka masih bisa ngomong gitu. Ibaratnya mereka dilepas di tengah jalan gitu, mereka masih bisa pulang. Ibaratnya begitu. Nah kedua adalah travelingnya. Jadi travelingnya itu journey-nya. Jadi ibaratnya mereka pergi ke airport, mereka naik pesawat gitu ya, rata seperti itu ya. Nah itu journey-nya itu baru gue menggunakan buku. Sebenarnya kalau mau bilang buku apa aja gue bisa gunain kok. Buku apapun. Misal buku bahasa Inggris ya. Gue ngeliat aja, oh ini gue menggunakan buku tuh supaya gue ngajarnya nggak ngelebar kemana-mana. Ada topiknya ini gitu. Gue ngajar sesuai dengan topik yang ada di buku, tapi gue modifikasi sendiri gitu. Gue modifikasi. Nah itu baru gue ngeliat seperti itu. Nah ketika mereka di journey, mereka sudah ada packing, mereka sudah ada amunisi, ransum, semua sudah ada semua gitu kan. Nah nanti setelah adventure ini selesai, mereka sampai ke journey ini selesai, mereka sampai ke adventure-nya. Nah adventure-nya itu ketika mereka dealing dengan dunia luar gitu, dealing dengan dunia instead of mereka melakukan bisnis, mereka apapun lah ya, entertainer lah, bisnis, education, apapun itulah. Gitu. Tapi untuk proses dari yang lu bilang packing, journey, adventure itu berapa lama? Sebenarnya gue nggak berani bilang berapa lama. Tergantung orangnya. Ya kita kan pengennya semakin cepat semakin baik, cuman kan kita nggak tahu proses orang beda-beda. Dan tergantung ketika dia belajar di rumah, di kesehariannya dia ngomong nggak? Nah ini juga kalau ngomongin masalah itu, kadang-kadang orang berpikir gue udah ngeles nih dengan di tempat kursus yang
oke punya gitu ya, Oke. yang mahal dengan guru-gurunya juga oke punya, atau gurunya import atau apalah segala macam. Tapi kalau di rumah mereka tidak praktekkan, sama aja bohong. Tapi kan di rumah mau ngomong sama siapa? Nah ini dia. Eh. Ketika mereka belajar dengan guru, ketemu guru siapapun gurunya itu sebenarnya cuma obat luar, salep. Tapi ketika mereka belajar itu obat dalam, itu obat minum. Nah, Lo ada ini nggak, ada apa namanya, sebuah solusi nggak? Kalau di rumah emang nggak ada yang bisa diajak ngomong. solusi sebenarnya sudah bisa, nggak perlu mereka ngajak ngomong, karena banyak YouTube, banyak apa, mereka bisa dengar. Yang fungsinya mereka terbiasa dulu deh. Oke, terbiasa dengar dulu. Terbiasa dengar dulu deh. Sekarang anak kecil emang anak kecil ngeles bahasa Indonesia gitu, apa bahasa Indonesia Iya, bener tingkat juga. dasar, bahasa Indonesia tingkat menengah. Bisa tuh ya tiba-tiba. Bisa tiba-tiba bisa. Iya. Nih ya, anak kecil nih, let's say anak kecil, anak Jawa atau anak suku Sunda, suku Jawa, tiba-tiba diboyong ke Jepang. Bisa nggak dia belajar bahasa Jepang? Tanpa harus ngeles, bisa. Iya benar. Karena environmentnya sudah ngebentuk dia. Memang secara teori, gue lupa siapa nih yang apa namanya membuat teori ini. Teori mengatakan atau research mengatakan bahwa anak bisa mempelajari bahasa apapun itu sampai umur 12 tahun secara native. Oke. Di atas 12 tahun mereka bisa tapi bukan native. Jadi kalaupun ngomong ada medoknya, ada aksennya, ada ininya gitu. Oke. Ya gitu. Oh jadi sekarang makanya kadang-kadang gue suka bercanda. Ih, anak kecil hebat ya udah jago ngomong bahasa Inggris. Iya, lahirnya di Amerika. Iya, karena lahirnya mereka nggak perlu belajar. Mereka nggak perlu belajar. Ya maksudnya bukan mereka nggak belajar ya, tapi, tapi mereka nggak perlu belajar selayaknya kayak kita orang Indonesia ngeles. Betul. Gitu. Berarti maksudnya di umur kita yang sekarang mereka lagi coba mau belajar bahasa Inggris untuk keperluan bisnis, edukasi dan lain sebagainya, ya mereka harus siapkan pertama environment dulu kan, Ya misalnya. environment dulu. Oke, gue tiap malam nonton YouTube nih, gue tiap malam nonton Netflix bahasa Inggris nih gitu kan. Kalau bisa lebih daripada itu. Kalau bisa lu dengerin sambil lu tidur. Oh, podcast ya. Podcast boleh lah, podcast itu. Rahasianya kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan ada conscious mind sama subconscious mind. Ya. Ya, subconscious mind itu otak bawah sadar. Ya. Nah, otak bawah sadar itu merekam. Jadi gini, kalau conscious mind dia merekam secara cepat. Cuman lupanya juga cepat. Oke. Ketika kita sadar dia rekam semua tuh, dia storage di otaknya. Tapi kalau subconscious mind dia akan tetap merekam sekalipun ketika kita tidur. Oke, jadi makanya yang lu pengen adalah kalau dia mau tidur dengerin pakai headset podcast bahasa Inggris gitu. Iya, karena gue dulu melakukan itu. Oke. Karena aku dulu melakukan itu. Kalau gue nggak ngelakuin itu, ngapain gue suruh orang lain? Iya. Tapi itu cukup membantu atau sangat membantu ya? Sebenarnya ya sangat membantu apabila mereka terus menerus melakukannya. Karena belajar bahasa bukan matematika. Matematika lu hafal rumus, lu tinggal aplikasi. Tapi bahasa itu adalah kehidupan. Ketika lu hidup lu bernafas, ketika lu belajar bahasa itu adalah lu anggap itu sebagai kehidupan. Lu cinta bahasa itu, lu anggap itu sebagai kehidupan. Ya lu harus ngomong gitu kan. Ya harus ngomong, Gak lu mungkin harus kan denger. orang gak ngomong dan gak mungkin orang gak napas kan. Iya. Nah, mungkin pendekatan pendidikan kita yang salah adalah yang kurang tepat adalah bahwa bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa asing. Oke. Itu dari dulu nih bahasa asing. Benar orang Dari luar Amerika itu juga memang itu bahasa asing, dan ketika orang Amerika atau orang Inggris belajar bahasa kita, mereka menganggapnya bahasa asing. Tapi cara mereka memperlakukan bahasa asing itu dengan kita memperlakukan bahasa asing itu beda. Oke. Jadi bahasa asing susah. Dan bukan sesuatu yang dibutuhkan gitu. Iya, pertama bukan sesuatu yang dibutuhkan, yang kedua terus ditakut-takutin. Padahal sebenarnya kalau dibilang butuh sangat-sangat penting. Butuhlah. Iyalah, maksudnya butuhlah. Dulu ya, maksudnya untuk perjalanan gue sendiri kan. Gue berpikir gini, gue nggak akan pernah bisa punya bisnis di seluruh dunia kalau ngomong bahasa Inggris aja gue masih nggak bisa. Yeah. Jadi itu dulu yang gue tanam di otak gue. Yeah. Jadi instead of bagaimana gue mikirin bisnis ini bisa diekspansi ke seluruh dunia, lebih baik gue mikirin
bahasa yang gue akan pakai Iya. untuk mengekspansi bisnis tersebut. Iya. Akhirnya yang gue lakukan, gue main ice skating, makanya ketemu lo. Iya, betul. Di ice skating kalau di ice hockey itu kan semuanya bule yang main. Iya. Nggak mungkin dong gue bilang oper, tapi nggak ngomong kan, nggak mungkin. Iya. Gue kan harus teriak dan gue harus ngomong kan. Iya, betul. Makanya di situ akhirnya gue mulai pede. Bahkan gue dulu zaman naik motor gitu ya, gue tuh selalu ngebacain plat mobil. Kalau B1187 ABG gitu ya, gue selalu B1187 ABG. Dan itu yang gua minta sama murid-murid sih. Gue selalu ngomong loh, terus gue ngomong ke diri gue sendiri kayak, oh ini baju warnanya merah, terus gue selalu ngomong ke diri gue sendiri. Iya, betul. Ternyata itu cukup ini ya, cukup membantu ya, untuk lu memberanikan diri lu untuk Ya, ngomong gitu. ibaratnya membantu untuk menjadi kita confidence, untuk membuat kita confidence, yakin. Ini sebenarnya kalau gue boleh bilang sih bahwa belajar bahasa itu oke, ini sudut pandang gue. Ya, gue bisa kurang, gue bisa kelebihan, nggak apa-apa lah ya. Ini sudut pandang gue. Jadi dimulai dari repetition sampai dapat confidence, sampai jadi habit, lalu jadi fluent. Oke. Nah, repetition itu perlu paksaan. Terus paksa band, kalau skating band, gosok ininya. Nah, itu paksa. Oke. Lalu setelah kita confidence gitu kan, ya kayak kita skating lah, nggak jatuh gitu kan, nggak malu-maluin gitu, tapi masih jalan masih kayak zombie, masih begini kan. Nah, lalu setelah kita udah punya confidence, kita punya habit. Nah, bedanya habit adalah sama, kita melakukan sebuah repetition, tapi di habit itu menjadi sebuah keseharian kita, bukan lagi sesuatu yang dipaksa. Oke. Kalau sudah di habit, itu udah pasti fluent. Kenapa? Dari habit itu muncul kepekaan yang baru, yaitu mereka mulai belajar sendiri, mereka nggak tergantung lagi sama guru. Oke. Makanya yang habit ini yang akhirnya orang-orang Indo suka bilang, oh bahasa Jaksel, karena mereka ngomong pakai bahasa Inggris kan. Iya. Itu sebenarnya kan habit. Itu habit. Bukannya sok keren. Ya, itu habit. Gue ngeliat teman-teman gue yang ngomong bahasa Inggris gitu ya kali. Itu bukannya sok keren dan gue orang keren, bukan. Karena sebenarnya dari repetisi itu mereka sudah lewat, sudah checklist. Dari confident mereka sudah checklist. Itu akhirnya diomongin. Cuman kan orang Indonesia bilang, sok keren lo. Sombong, Inggris. Nah, itu kan. Gak bisa bahasa Inggris gitu. Iya, Cuma kan akhirnya orang yang ngomong gitu yang jadinya gak bisa-bisa. Iya, nah itu. Karena mereka sendiri nggak memandang bahasa Inggris sebagai sesuatu yang apa ya, yang bisa mereka menjauhkan diri mereka dari bahasa Inggris. Betul. Once mereka bilang kayak lu nggak usah sok-sokan bahasa Inggris, sebenarnya mereka lagi ngomong ke dirinya bahwa lu nggak akan pernah bisa. Iya, mereka ya kalau bahasa Kristennya mengutuki diri sendiri. Iya. Maksudnya kalau ada orang ngomong bahasa Inggris, ya cobalah ngobrol sama dia, ditanya kok lu bisa sih, daripada lu bilang kayak gak usah deh sok-sokan, malah akhirnya nggak bisa. Yang ngomong yang nggak bisa ya. Betul. Jadi mereka mengutuki diri mereka sendiri, atau mungkin mereka melaknat diri mereka sendiri, kalau mungkin bahasa teman-teman kita yang Muslim ya. Nah, karena mereka melaknat diri mereka sendiri. Dan mereka sendiri yang repot, nggak bisa ngomong. Betul. Nanti sebenarnya yang gue research, ketika orang-orang ngomong, misalnya gue punya teman satu ngomong ke teman gue yang memang selalu ngomong bahasa Inggris, udah habit. Dia bilang lu nggak usah soal bahasa Inggris deh. Oke, case close kan. Besoknya teman gue yang ngatain gak berani ngomong bahasa Inggris karena takut digituin. Dia takut ada orang yang sama seperti dia terus gituin, lu nggak usah soal bahasa Inggris. Iya, itu. Jadi dia juga gak berani untuk ngomong. Iya, benar. Dan memang ya itu kadang-kadang penilaian saudara-saudara kita sendiri itu banyak yang masih nganggap bahasa Inggris itu udahlah lu nggak usah sosokan, atau susah nih. Jadi mereka sendiri demotivate themselves gitu loh. Oke. Nah, tapi untuk yang sempat yang gue pernah nanya sama lo waktu gue belajar bahasa Inggris juga kan, gue sering nanya sama lo. Yep. Ini diaplikasikannya di mana? Di bisnis kah? Bisnisnya as a businessman, as a doctor, as a teacher? Karena sebenarnya ternyata pengaplikasi dan pembelajarannya bahasanya berbeda ya. Jadi gini, bahasa Inggris itu bukan bahasa karena butuh, tapi lu hidup dengan bahasa itu. Ya karena. Jadi sebelum lu mengaplikasikannya itu, lu mengaplikasikan dalam medical field atau maksudnya basicnya punya, dan dengan basic ini, dengan confidence ini ya, dengan habit ini, mereka pasti akan
belajar lebih spesifik. leaningnya lebih spesifik ke area-area yang mereka lebih Betul. sukai. Karena jangankan bahasa Inggris, kita ngomong sama dokter gitu ya. Dokter ngomong pakai bahasa Indonesia tentang bahasa kedokteran. Iya, Udah bahasa Indonesia, bahasa kedokteran kita aja masih nggak ngerti. iya, Gitu kan maksudnya kan? Iya, Yang penting betul. bahasa Indonesianya bisa. mm-mm. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya, bahasa-bahasa lebih spesifik, Iya. kata-kata lebih spesifik, itu yang baru dipelajari gitu ya. Ya, jadi kembali lagi, kalau lu sudah habit nih, udah kita udah nyampe habit, mereka pasti otomatis mereka akan mencari field yang atau Yang aspek mereka- yang mereka sukai, Yes. dan mereka akan lebih kencengin itu, mereka akan lebih pertajam di situ gitu loh. Oke. Nah, lu ngebantuin mereka nggak dari awal, kalau misalnya lu sebagai pengajar gitu ya? Iya, iya. Dari awal mereka masuk, mereka dapetin repetisinya, lu paksa nih. Gua nggak mau tahu, pokoknya lu setiap hari harus ngomong sendiri. Terus udah gitu lu dapetin confident, terus udah gitu lu punya habit, terus sampai dia spesifik tentang apa yang dia mau, tuh lu benar-benar arahin gak sih? Jadi gue ini pinginnya gue ini bisa berubah fungsi ya. Jadi berubah status dari teacher jadi facilitator, jadi learning partner. Ketika mereka masih dalam repetition, gue adalah teacher mereka. Ketika mereka sudah mulai confidence dan mulai habit, gue facilitator mereka. Tapi nanti ketika mereka sudah habit ke atas, itu gue jadi learning partner. Oke, jadi teman buat ngobrol. Ya, teman buat ngobrol. Iya, karena saat ini susah nyari teman buat ngobrol bahasa Inggris. Susah. Gua aja waktu dari Singapura gua masih teman-teman gue yang dari Singapura itu pun juga yang gua ngomong bahasa Inggris terus tuh cuman dua apa tiga Iya. sampai sekarang. Karena yang akhirnya jujur ya, kalau dari perjalanan gue sendiri, waktu gue melakukan repetisi kan yang di jalan gue ngomong apapun sendiri gitu kan. Yang bikin gue jadi confident ketika gue berangkat ke Singapura, ngobrol, dia ngerti loh. Iya. Gitu kan, kayak, Iya. ternyata, not bad loh. Akhirnya gue confident kan. Yes. Baru akhirnya kalau misalnya dibilang soal habit gitu ya mungkin ketika gue udah mulai transaksi dengan ya bisnis gue, itu kan banyak orang-orang bule, bahkan semuanya orang bule. Yang itu selalu gue pakai. Kalau sudah confidence itu pasti habit. Oke. Yang susah itu repetition ke confidence. Oke. Benar. Itu Karena yang- ngomongnya makanya kalau ada kesempatan kasih ke luar negeri, jadi lu dilepas gitu ya. Iya, tapi kan kembali lagi gini, Kapasitas, betul. nggak semua orang mampu ke sana, nggak Betul. semua orang seberuntung itu. Betul. Gua pun bisa ke Singapura, itu berkat Tuhan. Tapi bagaimana bagi mereka yang tidak bisa ke Singapura, nggak bisa Mesti keluar ada- negeri? Ada penggantinya, yaitu sekarang ini sekarang ini mereka bisa menggunakan entah itu aplikasi, entah itu YouTube, entah itu media-media yang tersedia saat ini, mereka bisa gunakan at least yang mereka bisa gunakan tuh 2, 3 lah. Mereka mendengarkan, mereka repetition, mereka ucapin, mereka misalnya hi how are you gitu, mereka ikut hi how are you gitu, entah itu di DVD, entah di YouTube, entah mana. Dan gue pun sedang suka melakukan itu karena kadang-kadang ada kata-kata bagus atau ada kalimat yang keren, gue coba ikutin gitu. Itu gue lakukan sampai sekarang. Terus yang ketiga, mereka terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, jujur ya, maksudnya gue bukan seorang Muslim, tapi gue tahu teman-teman yang Muslim itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka melakukan apa yang disebut ikro. Ikro itu dalam bahasa mungkin kebanyakan ikro itu diterjemahkan sebagai bacalah, tapi sebenarnya ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris diterjemahkan read and recite. Jadi baca dan ucapkanlah, baca dan suarakanlah. Jadi sebenarnya dari kitabnya mereka pun sudah dikasih tahu bahwa polanya tuh seperti Soalnya itu. seperti itu. Dan gua mengambil pola itu, maksudnya pola pengajarannya ya, maksudnya ketika mereka membaca atau mereka mencoba repetition. Karena susah loh untuk belajar bahasa Arab sekalipun ya. Iya. Lebih susah dari bahasa Inggris ya.
Sebenarnya semua bahasa mempunyai kerumitannya sendiri. Bahkan bahasa kita, bahasa Indonesia pun Rumit juga banget ini. rumit, sebenarnya rumit. Jangan karena kita orang Indonesia kita bilangnya gampang. Iya, kalau orang luar katanya satu kata banyak arti ya. Iya. Dengar, didengarkan, Karena mendengarkan kita, gitu kan. sebenarnya bukan satu kata banyak arti, satu kata banyak suffix-suffixesnya atau imbuhan akhirannya. Yang bikin artinya Dan jadi itu beda. yang menakdirkan artinya jadi beda. Kerja apa kerja, Dikerjakan. dikerjai, mengerjai. Iya, iya. Nah itu kan. Iya bener. Nah makanya akhirnya sekarang orang yang berpikir belajar itu susah karena mereka udah mikirnya ke sana dulu kan. Iya. Lebih baik repetisi bahasa-bahasa yang sederhana sehari-hari Ya udah ikutin sampai aja. mereka dapat confidence. Sampai dapat confidence-nya, baru masuk ke journey itu. Oke, makanya teman-teman semua kalau yang pengen belajar bahasa Inggris, gue sekali lagi promosi, Michael is a good teacher gitu ya, dan dia bisa bener bantu-bantu dari awal. Karena Michael tuh temen gue dan gue tuh belajar bahasa Inggris juga sama si Michael gitu loh, dan gue bener-bener dikasih hal-hal yang praktikal sekali untuk kita itu bener-bener bisa ngomong, nggak harus jago, nggak harus fluent dulu. Gak harus peluang dulu. Yang penting pede dulu. Yang penting udah deh cinta dulu sama bahasa Inggris. Iya. Itu dulu fall in love with this language. Atau bahasa apapun juga kalau baik teman-teman yang mungkin mau belajar bahasa lain gitu ya. Oke. Ini sebagai apa? Karena gue bilang apakah gue sudah fluent banget? Enggak, gue masih belajar. Karena gue sendiri sekalipun gue adalah seorang guru, kalau gue nggak belajar Sama aja. bohong. Oke. Dan bahkan untuk gue maintain nih, gue kan pengen nih, gue pengen belajar bahasa Arab, gue pengen belajar bahasa Ibrani atau bahasa Mandarin. Gue punya apa namanya, gue punya media itu harus pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Oh iya bener. Jadi tetap Inggrisnya diasah juga. Inggrisnya akan tetap kepegang, ke maintain, Inggrisnya ke maintain, apa namanya ininya Bahasa lainnya juga ke maintain. Oke, nah sekarang sebelum kita closing, lu punya satu statement nggak untuk anak-anak muda ini berani dan yang tadi lu bilang love this language dan how to love this language? Statement yang paling asik adalah ya apa ya, berani melangkah kali. Love this language itu sebenarnya udah statement yang paling How yang to paling- love? How to love. Mulailah untuk repetition, mulailah untuk memberanikan diri untuk bersentuhan dengan bahasa Inggris. Ya dan akhirnya mereka melihat bahwa ini sebuah kebutuhan. Ya, Gitu. atau sebuah hal yang menyenangkan lah Iya, dulu iya. deh. Jangan jadi kebutuhan. Oke. Ya, jangan jadi kebutuhan dulu. Slow aja ya? Ya, slow aja. Jadi slow, kita woles, kita lihat sebagai hal yang menyenangkan, baru kita ini. Oke, dah. Ini menurut gua satu insight yang mind blowing, dan buat teman-teman semua yang bilang katanya gua nggak bisa bahasa Inggris, gua nggak bisa bahasa Inggris, buat gua bukannya nggak bisa, kaliannya aja yang nggak mau coba dan nggak mau mencintai untuk belajar bahasa Inggris gitu kali ya kalian. Iya, benar. Jadi cintai bahasa Inggris, maka segalanya itu akan terbuka lah. Ibaratnya halaman-halaman berikutnya akan terbuka lah. The next Oke. pages will be open for you. Oke, luar biasa. Nanti teman-teman semua kalau misalnya yang pengen belajar bahasa Inggris, gue kasih kontak Michael di deskripsi video ini. Buat kalian bisa langsung kontak dan kalian langsung bisa belajar bener-bener dari awal. Ya. Kurang lebih seperti itu guys di video kali ini. Semoga ini jadi bermanfaat dan jadi dampak positif buat kalian semua. So see you on the next video. Bye-bye. Okay, bye-bye. Blessed.